Hari ini secara khusus saya bawa durian buat Tasya. Puncak panggung yang menjelma menjadi medan perdebatan panas detik-detik pengumuman juara 1 Dangdut Akademi 7 seharusnya menjadi momen paling suci dan penuh air mata kebahagiaan bagi sang pemenang di bawah lampu sorot megah Indosiar. Namun, ketika nama Tasya asal Tangerang Selatan menggema sebagai pemilik tahta tertinggi, suasana justru berubah menjadi sangat dingin dan penuh tanda tanya besar bagi jutaan pasang mata. Kemenangan ini bukannya disambut dengan gemuruh tepuk tangan yang tulus, melainkan justru memicu gelombang badai kontroversi yang meluas di berbagai platform media sosial secara masif. Netizen merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan hasil akhir yang ditampilkan di layar kaca, menciptakan suasana canggung yang sangat terasa hingga ke balik layar produksi. Fenomena ini menjadi sejarah baru, di mana seorang juara utama justru harus menghadapi penghakiman massa yang sangat kejam tepat di hari paling bersejarah dalam karier musiknya yang baru saja dimulai. Skandal kualitas vokal melawan kekuatan finansial para sultan. Narasi utama yang menghujani kemenangan Tasya adalah perdebatan sengit mengenai apakah gelar juara harus ditentukan oleh bakat alami atau sekadar tebalnya kantong pendukung. Banyak penonton yang berargumen dengan sangat keras bahwa Tasya menang bukan karena teknik vokal yang superior atau cengkok dangdut yang memukau jiwa, melainkan karena hujan virtual gift yang tak henti-hentinya. Istilah juara jalur koin pun mulai bermunculan sebagai bentuk protes terhadap sistem penilaian yang dianggap lebih menguntungkan mereka yang memiliki sokongan dana besar dari para sultan. Hal ini menciptakan luka yang mendalam bagi para pecinta dangdut sejati yang mengharapkan kompetisi ini tetap menjaga integritas seni di atas segalanya. Kualitas vokal Tasya kini terus dibandingkan secara tajam dengan para pesaingnya yang dianggap memiliki jiwa dan teknik lebih murni dalam membawakan setiap bait lagu di panggung DA7. Misteri wajah dingin sang ibu di tengah guyuran hujan. Hadiah, di tengah gemerlap hadiah dan sorakan pendukung, kamera justru menangkap sebuah pemandangan yang sangat ganjil dan mengundang berbagai macam teori konspirasi dari warga netizen Indonesia. Ibunda dari Tasya terlihat dengan raut wajah yang sangat datar, bahkan cenderung murung dan cemberut tanpa sedikit pun guratan senyuman kemenangan yang lumrah terlihat. Fenomena ini dianggap sangat aneh, mengingat sang anak baru saja dinobatkan sebagai juara pertama dan menerima berbagai macam hadiah mewah, termasuk paket umroh dari pendukung fanatik. Perbedaan ekspresi yang sangat kontras antara sang ayah yang terlihat gembira dengan sang ibu yang nampak memendam beban pikiran menciptakan tanda tanya besar. Spekulasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik layar keluarga tersebut terus bergulir liar. Bahkan, ada yang menyarankan untuk menanyakan fenomena fikis ini kepada para ahli firasat atau paranormal terkenal. Valen Pamekasan sang juara sejati di hati seluruh masyarakat. Meskipun secara administratif hanya menduduki posisi kedua, sosok Valen dari Pamekasan justru mendapatkan perlakuan layaknya seorang pahlawan besar yang memenangkan peperangan harga diri. Van dianggap sebagai juara tanpa mahkota oleh mayoritas penonton karena kualitas vokalnya yang dianggap jauh lebih mumpuni dan mampu menyentuh relung hati terdalam para pendengar. Kegagalannya meraih posisi pertama justru memicu rasa simpati yang luar biasa besar dari masyarakat luas yang merasa bahwa sistem kompetisi kali ini telah berlaku tidak adil. Dukungan moral yang mengalir untuk Valen tidak hanya berupa kata-kata semangat di kolom komentar, tetapi juga berupa aksi nyata dari komunitas pendukungnya yang sangat solid. Bagi para penggemarnya, Valen adalah representasi dari perjuangan bakat murni yang dikalahkan oleh sistem kapitalisasi kompetisi, menjadikannya simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dalam ajang pencarian bakat di tanah air. Kemurahan hati Sultan Madura yang menghapus sekat persaingan. Di tengah panasnya gesekan antar pendukung, muncul sosok Sultan Madura yang membawa angin segar kedamaian dengan tindakan dermawan yang sangat jarang terjadi dalam sejarah kompetisi. Meskipun sangat mengidolakan Valen, Sultan ini tidak membiarkan rasa kecewa membutakan logikanya untuk memberikan apresiasi kepada peserta lain yang juga telah berjuang keras. Ia secara mengejutkan memberikan hadiah paket umroh gratis kepada 7 finalis sekaligus, termasuk Tasya yang sedang dihujat oleh banyak orang karena kemenangannya. Tindakan mulia ini dilakukan untuk mendinginkan suasana dan mengingatkan semua pihak bahwa kompetisi sudah berakhir dan persaudaraan harus tetap dijaga di atas kepentingan apapun. Pesan moral yang disampaikan sangat kuat, bahwa kemenangan di panggung duniawi hanyalah sementara, namun kebaikan hati kepada sesama manusia adalah investasi abadi yang jauh lebih berharga daripada gelar juara manapun. Atmosfer studio yang membeku saat penobatan gelar juara.
Satu hal yang tidak bisa disembunyikan dari sorotan kamera adalah ekspresi para juri, pelatih, dan rekan sejawat sesama kontestan saat nama Tasya disebut sebagai pemenang utama. Narator dalam video menyoroti betapa datarnya suasana di atas panggung, di mana tidak ada euforia yang meledak-ledak sebagaimana biasanya terjadi di malam final kompetisi besar. Para pelatih vokal dan juri yang selama ini mendampingi proses belajar para peserta terlihat hanya diam terpaku, dengan wajah yang sulit diartikan seolah menyimpan sebuah rahasia. Keheningan ini seolah berbicara lebih keras daripada kata-kata, menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan terselubung di kalangan profesional industri musik terhadap hasil voting. Panggung megah Indosiar yang biasanya dipenuhi dengan pelukan hangat dan tangis haru kebersamaan, malam itu justru terasa seperti ruang hampa yang penuh dengan kecanggungan serta ketegangan yang sangat nyata bagi siapapun. Kritik pedas netizen terhadap sistem voting berbasis donasi, kemenangan Tasya telah membuka kotak Pandora mengenai kelemahan sistem penilaian yang sangat bergantung pada pemberian hadiah virtual selama siaran berlangsung di platform digital. Warga netizen Indonesia secara terbuka melayangkan kritik pedas kepada pihak penyelenggara karena dianggap lebih mementingkan keuntungan finansial daripada melahirkan bintang dangdut baru berkualitas. Banyak yang merasa bahwa bakat hebat dari daerah terpencil yang tidak memiliki dukungan sultan akan selalu kalah telak oleh modal finansial yang besar di sistem saat ini. Hal ini memicu kampanye negatif di mana banyak orang mulai meragukan kredibilitas ajang Dangdut Academy yang selama ini menjadi kiblat musik dangdut di Asia. Perdebatan ini menjadi refleksi kritis bagi industri pertelevisian Indonesia tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara bisnis dan pelestarian bakat seni yang jujur agar tidak kehilangan kepercayaan publik yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Harapan besar untuk transformasi total di musim mendatang. Sebagai penutup dari segala kekacauan emosional ini, muncul sebuah desakan yang sangat kuat agar pihak Indosiar segera melakukan evaluasi total terhadap format kompetisi di masa depan. Saran yang paling banyak disuarakan adalah mengembalikan otoritas penilaian sepenuhnya kepada dewan juri yang ahli di bidang musik, setidaknya saat memasuki babak 5 besar. Hal ini bertujuan agar juara yang terpilih benar-benar memiliki kualifikasi teknis yang tidak terbantahkan, sehingga tidak lagi memicu polemik atau hujatan masif dari masyarakat di kemudian hari. Publik merindukan sosok juara yang lahir dari proses seleksi ketat, berdasarkan merdu tidaknya suara dan indahnya cengkok, bukan dari adu kuat pemberian koin di aplikasi. Harapan ini menjadi catatan penting bagi tim kreatif acara agar esensi dari sebuah akademi tidak hilang ditelan oleh arus komersialisasi yang hanya mengejar keuntungan sesaat tanpa memperhatikan kualitas jangka panjang. Analisis vokal Tasya tanpa musik yang menimbulkan polemik. Dalam salah satu bagian video, narator mencoba melakukan reaksi terhadap penampilan vokal Tasya tanpa iringan musik untuk membuktikan apakah ia memang layak menjadi pemenang sesungguhnya. Penampilan tersebut justru semakin membelah opini publik karena ciri khas cengkok Tasya dianggap sangat tidak biasa dan jauh dari pakem dangdut klasik yang selama ini dipuja. Beberapa pihak menilai suaranya memiliki karakter unik yang modern, namun mayoritas netizen justru merasa vokal tersebut belum matang untuk ukuran juara satu di ajang sebesar DA7. Perbandingan ini menjadi sangat menyakitkan ketika disandingkan dengan penampilan Valen atau April yang dianggap memiliki kontrol nada yang jauh lebih stabil dan berjiwa dangdut murni. Uji kualitas vokal tanpa musik ini seolah menjadi bukti fisik yang digunakan netizen untuk memvalidasi argumen mereka bahwa kemenangan ini memang murni hasil dari dukungan kekuatan finansial di sistem voting. Pesan perdamaian di tengah badai kebencian yang meluas. Meskipun suasana sangat keruh dengan berbagai hujatan yang diarahkan kepada Tasya, narator video tetap menyelipkan pesan agar semua pihak bisa bersikap lebih dewasa dan menerima takdir yang terjadi. Pertandingan telah usai dengan segala dinamika pahit dan manisnya, sehingga tidak ada gunanya terus-menerus memupuk rasa benci kepada seorang gadis muda yang juga sedang berjuang. Kita diingatkan bahwa di balik gelar juara yang kontroversial, ada manusia yang memiliki perasaan dan keluarga yang mungkin sedang merasa terluka akibat komentar pedas tanpa henti. Marilah kita fokus pada masa depan para finalis, baik itu Tasya, Valen maupun April, agar mereka semua bisa sukses di industri musik yang sebenarnya setelah keluar dari zona kompetisi televisi. Semoga kegaduhan ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak tentang arti sportivitas dan pentingnya sistem penilaian yang transparan demi kemajuan musik dangdut di Indonesia.